Mana bapakmu? Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng PT Agroraya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Asap hitam mengepul saat kobaran api membakar gedung pabrik. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor. Kondisinya untuk saat ini pemadam kebakaran sudah datang, sekitar 5 atau mungkin 6 motor yang bergantian untuk mengambil air untuk bisa menyemprotkan kembali. 7 unit pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran dan petugas masih melakukan pemadaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Ya saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adam, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini Mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga. Suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa? Saya mau pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puspam, Siring Pam, Inpuspam. Aparat Polda Bangka Belitung menggerebek rumah penadah alat kesehatan curian berupa alat bantu pernapasan atau ventilator di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat diminta menunjukkan surat kepemilikan dan izin, si penadah hanya bisa pasrah dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari rekannya di Bangka Belitung. Dari hasil penyelidikan, ventilator curian tersebut milik Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno Bangka Belitung yang hilang sejak 2023 hingga Januari 2025 lalu. 3 pelaku utama diketahui merupakan pegawai rumah sakit yang bertugas sebagai teknisi alat kesehatan, sopir ambulans, dan honorer bidang farmasi. Sedangkan 2 pelaku lain merupakan penadah barang curian di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam aksinya, 3 pelaku utama mencuri 17 ventilator yang kemudian dijual secara online dengan harga bervariasi mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah. Dari 17 ventilator yang dilaporkan hilang, 8 berhasil diamankan dari kedua penadah. Para pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online dan terjerat utang pinjaman online. Sudah berhasil mengungkap kasus pencurian ventilator di wilayah RSUD Soekarno, Provinsi Bangka Belitung. Ada 3 tersangka, 2 penadah, dan barang bukti yang sudah tampak di sini. Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku tidak mencurigai pelaku dikarenakan pelaku merupakan teknisi perbaikan alkes tersebut. Selain 17 ventilator, total 46 unit alkes di RSUP Soekarno Bangka Belitung yang hilang dengan nilai 15 miliar rupiah.
kesadaran dari penghuni ruangan masing-masing bisa. Jadi kan harusnya begitu ya, begitu saya punya alat harusnya 10, kenapa sekarang tidak 10? Awalnya seperti itu. Nah, tapi memang saat ini juga menjadi PR buat kami, Pak. Jadi untuk merapikan urusan pencatatan barang aset di rumah sakit. Akibat perbuatannya, 3 pelaku utama diancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara 2 penadah diancam 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangan lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.